Database atau yang dikenal juga dengan istilah basis data ialah sekumpulan data yang dikelola dengan sedemikian rupa. Berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga dapat mempermudah dalam proses pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, serta menghapus informasi. Di dalam database tersebut, terdapat beberapa macam database itu sendiri, yaitu yang pertama, operational database, database warehouse, dan distribusi database, dan masih banyak lagi. Kegunaan utama pada basis data itu sendiri, yaitu adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan, view, abstraksi data. Berikut adalah video penjelasan pada kelompok kami, yaitu kelompok 2, pada project Drivey itu sendiri. Mekanisme dalam aplikasi atau website kami yaitu project Drivey rental mobil. Sebelumnya sebelum mempunyai akun, terlebih dahulu kita register. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagian di dashboard owner. Di bagian dashboard ini kita dapat menambahkan list mobil melalui fitur add mobil. Dalam add mobil kita perlu mengisikan beberapa field, yaitu nama mobil, jenis mobil, harga, jumlah kursi, terus jenis bahan bakar, terus jenis transmisi, terus deskripsi mobil, dan terakhir untuk foto mobil. Setelah semua diisi, nanti klik tombol simpan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada fitur list mobil. Dalam list mobil ini akan menampilkan semua list dari mobil yang ada beserta harga dan gambarnya dari mobil tersebut. Untuk di list mobil kita dapat melakukan edit melalui tombol edit, kemudian nanti akan muncul beberapa tampilan seperti form add, namun sudah ada isinya. Tinggal mengedit. Setelah diedit, kemudian langsung disimpan perubahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara user untuk menyewa. Dan tadi untuk owner sudah mengisi mobil yang akan disewakan. Nah, di sini kita cek ke halaman user. Nah, di sini saya sudah login sebagai user. Baik, ini adalah beberapa daftar mobilnya. Nah, ini saya akan mencoba untuk menyewa. Tapi di sini saya akan mengecek dulu detail mobilnya. Di sini akan saya cek dulu. Nah, di sini
dengan nama Supra GTX dengan spesifikasi berikut. Nah, di sini tertulis bahwa harganya 9 juta perharinya dengan transmisi manual. Selanjutnya kita bisa melakukan sewa. Nah, di sini saya sudah mengklik sewa. Maka di sini kita bisa mengisikan tanggal sewa dan juga tanggal pengembalian. Di sini saya mengisikan tanggalnya. Nah, ketika sudah terklik sewa, maka akan diarahkan ke halaman daftar pesanan dari user tersebut. Nah, di sini kita sebagai user bisa merubah daftar sewanya. Baik, di sini saya akan merubah daftar sewanya. Untuk tanggalnya saya ubah. Di sini tanggal sewanya saya ubah. Dan kita klik ubah jadwal sewa. Maka jadwal sewanya akan berubah. Dan otomatis data tersebut akan terupdate. Baik, di sini tertulis tanggal 31. Selanjutnya, apabila kita ingin membatalkan penyewaan, kita langsung saja klik batalkan pesanan. Maka pesanan ini akan hilang atau dibatalkan. Nah, setelah kita pesan ini, kita menunggu verifikasi dari owner terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan login sebagai owner. Nah, di sini saya sudah login sebagai owner. Ketika si user setelah melakukan penyewaan, maka akan tampil di daftar pending pada bagian owner. Nah, di sini sebagai owner kita bisa mengecek dulu untuk mobilnya apakah sudah siap dan dengan keadaan baik. Setelah mobil dicek dalam keadaan baik, maka kita bisa mengeklik terima pesanan ini sebagai owner. Nah, setelah kita klik terima, maka pesanan tersebut akan otomatis disetujui. Nah, di sini untuk pesanan tersebut telah masuk ke daftar proses penyewaan. Nah, begitu pula di bagian user, statusnya juga akan berubah menjadi disetujui. Maka setelah disetujui ini, user bisa datang ke tempat rental mobil untuk mengambil mobil yang disewa. Selanjutnya, di sini ketika user sudah selesai melakukan sewa dan mobil sudah dikembalikan, maka owner dapat mengkonfirmasi bahwa mobil tersebut telah dikembalikan dengan cara mengklik konfirmasi selesai di bagian transaksi yang telah disetujui tadi. Baik, di sini untuk review mobil. Kita sebelumnya sudah ada data yang otomatis ada sebelumnya, yaitu untuk kita menambahkan hasil review, yaitu kita pertama memasukkan ID detail user,
dan ID mobil, dan memasukkan bintang dan komentar. Dan ditambahkan, maka otomatis data hasil review akan tampil ke dalam review mobil. Pada website Drivey, kita memasuki fitur yaitu fitur user detail. Pada user detail ini, kita hanya memasukkan data-data pada bagian user, yaitu dengan mengisi nomor telepon, alamat, gender, dan NIK. Pada website Drivey ini, kita memasuki fitur yang selanjutnya, yaitu fitur owner detail. Pada fitur ini, kita hanya memasukkan data-data user, yaitu seperti nomor telepon, alamat, serta nama perusahaan. Baik, di sini saya dengan Mas Mukodam akan menjelaskan bagaimana cara replikasi database yang ada pada proyek kita kali ini. Nah, di sini apa sih gunanya replikasi database? Nah, replikasi database ini nantinya akan kami gunakan untuk server cadangan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 2 buah laptop. Yang satunya akan saya jadikan sebagai master, dan untuk laptop yang kedua akan saya jadikan sebagai slave-nya. Nah, untuk koneksinya sendiri, kami menggunakan 1 buah HP yang difungsikan sebagai router. Nah, kita langsung saja untuk prakteknya. Yang pertama, kita sambungkan dulu laptopnya ke WiFi dari router HP kita tadi. Selanjutnya, pastikan laptop kita mendapatkan IP ya. Di sini saya cek IP-nya. Nah, di sini saya mendapatkan IP 192.168.118.235. Dan di sini laptop kedua mendapatkan IP 192.168.118.182. Nah, di sini kedua laptop sudah mendapatkan IP. Selanjutnya kami akan mengecek bagian firewall, dan ini harus nonaktif. Baik, untuk Mas Mukodam, firewallnya bagaimana? Punya saya sudah nonaktif. Baik, di sini sebelumnya kita harus men-setting Windows Firewall terlebih dahulu untuk menonaktifkan. Kita lihat dari settingan apakah Windows Firewall sudah nonaktif. Baik, sebelumnya settingan di sini Windows Firewall sudah nonaktif, maka tidak perlu untuk disetting lagi, maka otomatis sudah nonaktif. Nah, baik, di sini kedua laptop sudah nonaktif untuk bagian firewallnya. Selanjutnya kita lakukan tes ping untuk kedua laptop ini supaya memastikan untuk koneksinya ini berhasil. Baik, di sini saya akan mengping laptop untuk IP-nya di sini 192.168.118.182. Nah, kita pastikan untuk koneksinya berhasil ya. Begitu juga untuk laptop yang kedua. Baik, di sini juga saya melakukan ping untuk ke master, yaitu dengan menggunakan IP 192.118.118.101. 235, Mas. 235. Baik, maka data sudah terkoneksi. Baik, di sini karena kedua laptop sudah terkoneksi dengan baik. Selanjutnya untuk bagian masternya kita lakukan setting terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana settingan bagian masternya. Nah, di sini jangan lupa aktifkan SAM-nya. Setelah itu klik config pada bagian SAM ini dan cari konfigurasi my.ini. Nah, untuk konfigurasi master slave-nya kita tambahkan beberapa baris kode. Yang pertama,
Di sini ada login MySQL, fungsinya untuk mengaktifkan login itu sendiri. Mohon maaf, untuk mengaktifkan login itu sendiri. Selanjutnya kita tambahkan server ID yang digunakan untuk mendefinisikan ID dari server MySQL-nya. Selanjutnya kita juga tambahkan inodb flushlog, terus since binlog sama dengan 1 yang aktif, yang artinya ini aktif. Setelah itu kita save atau simpan dan restart SQL-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya sebagai master kita cek terlebih dahulu dengan cara login SQL menu root. Di sini saya menggunakan user root tanpa password ya. Kita langsung enter saja. Selanjutnya kita berikan hak akses Grand Replication kepada user yang akan digunakan untuk slave-nya nanti. Kita berikan hak akses terlebih dahulu. Nah, di sini untuk hak aksesnya seperti ini, kita berikan Grand Replication slave on semua database dan tabel. Itu berarti ditujukan ke user master dengan host 192.168.118.182 dengan password master. Baik, di sini langsung enter saja. Kemudian kita restart tabel Grand-nya dengan cara mengetikkan plus privilege. Enter. Selanjutnya kita lihat untuk status masternya. Nah, di sini sudah selesai dan terlihat untuk status masternya adalah MySQL bin 0006 dengan posisi 667. Selanjutnya kita lakukan settingan untuk database slave-nya. Baik, untuk settingannya akan dijelaskan oleh Mas Mukodam. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Untuk settingan slave-nya di sini terlebih dahulu kita menambahkan server ID, yaitu server ID kedua. Untuk menuju ke server ID 2 tersebut, kita masuk ke konfigurasi SAM my ini. Di sini kita merubah, yaitu untuk mengaktifkan atau menambah server ID 2. Sebelumnya ini sudah tersedia, kita tambahkan. Dan sudah sebelumnya kita masuk ke dalam MySQL terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus stop slave dulu. Dan kita untuk melanjutkan, yaitu untuk menambahkan IP master ke dalam slave. Itu dengan IP 192.168.108.235. Ya, benar. Jadi untuk IP-nya ini harus sesuai ya dengan database yang ada di master. Karena ini nantinya kalau tidak sesuai tidak akan bisa terkoneksi. Dan kita memasukkan master untuk usernya, yaitu dengan nama master. Dan passwordnya juga master. Dan memasukkan log file, yaitu, nah untuk log filenya kita samakan seperti yang ada di master database ya kawan-kawan, yaitu MySQL input. untuk nolnya 5 kali dan 6. Baik. Dan kita harus position. cantumkan position juga.
yaitu 667 untuk posisinya. dan kita enter. Kalau kita enter, Maka selanjutnya langsung saja Mas start slave dan lihat statusnya ya. dan Baik, di untuk sini melihat slave-nya status, sudah berjalan lagi dan kita cek statusnya untuk slave-nya apakah sudah berhasil apa belum. yaitu kita untuk menampilkan atau mengecek status slave, kita menggunakan perintah tersebut. Kita lihat. Nah, di sini sudah terlihat untuk Slave slave sudah IO running. state-nya, statusnya. Sebentar Mas, untuk ke atas dulu ya. Ini statusnya sekarang waiting for master to send fund. Jadi menunggu database bagian master untuk menambahkan sebuah data atau database. Dan untuk settingannya seperti tadi. Selanjutnya kita coba untuk database masternya melakukan penambahan data. Baik, di sini saya mencoba menambahkan data. Ada yang diisi gak sih? Pasti ada. Iya Pak. Nah, di sini saya sudah menambahkan data dengan mengklik sebuah database. Nah, di sini sudah tertambah sebuah database. Kita coba menambahkan tabel. Baik, di sini kita tambahkan tabel. Kita tambahkan ID. Dan juga nama. Setelah itu kita cek. Nah, baik, di bagian database master sudah tertambah satu buah database bernama Trevi dan juga satu buah tabel bernama mobil dengan kolom ID dan nama. Baik, selanjutnya kita cek bagian database slave apakah sudah berhasil. Apabila sudah berhasil, maka database ini akan otomatis masuk ke database slave. Baik, sebelum kita melakukan pengecekan, terlebih dahulu kita untuk mereset atau merestart, yaitu untuk stop dan mau masuk lagi. Kita untuk mengecek tabel, show database apakah sudah termasuk, sudah keluar. Sini Drive sudah muncul ke dalam database slave atau server kedua. Dan untuk mengecek dan kita untuk mencoba mengecek tabel dari Drive, Baik, di sini kita coba cek dulu di bagian database slave. Untuk tabelnya mungkin bisa dicek Mas, apakah sudah sama atau belum. coba kita dengan menggunakan perintah show tables apakah sudah keluar dari tab Drive. Nah, di sini sudah terlihat bahwa database dan juga tabelnya sudah sama. Selanjutnya untuk memperkuat apakah ini benar-benar sudah berhasil, saya mau menambahkan lagi satu buah database. Bernama bebas ya, kita isi coba saja, coba satu. Nah, di sini berhasil, maka kita coba cek lagi di database slave-nya.
Baik untuk melakukan pengecekan kita menggunakan perintah show database, maka sudah keluar. Sini coba 1 otomatis akan muncul. Nah, berarti di sini proses setting dari replikasi kita kali ini sudah berhasil dan kita sudah bisa membuat server sebagai server lain atau sebagai server backup. Jadi di sini kita memiliki server database master dan juga server database slave. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dan juga apapun itu, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.